Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Feby Febriani dengan NIM 2103374. Yang kedua, Izzati Azizah dengan NIM 2103386. Yang ketiga, Lukman Agusto dengan NIM 2103390. Dan yang terakhir, Muhammad Rehan dengan NIM 2103398. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek fisika inti dengan judul Very High Temperature Reactor atau yang disebut dengan VHTR. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah fisika inti Bapak Rio Ansari SPD MSI. Adapun latar belakang dari proyek kami, yang pertama, pengertian dari PLTN itu sendiri, yaitu stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Yang kedua, PLTN banyak pembagiannya, sehingga pada kali ini kami akan membahas salah satu jenis PLTN-nya, yaitu Very High Temperature Reactor atau VHTR. Nah, adapun beberapa tujuan pada proyek kami kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui definisi umum PLTN. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Very High Temperature Reactor yang disebut dengan VTR. Yang ketiga, untuk mengetahui komponen Very High Temperature Reactor dan cara kerjanya. Yang keempat, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan Very High Temperature Reactor. Yang kelima, untuk mengetahui negara mana saja yang menggunakan Very High Temperature Reactor. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besar energi listrik yang dihasilkan Very High Temperature Reactor. Nah, pada pembahasan kami di sini membagi menjadi 6 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi VATR itu sendiri. Yang kedua, komponen dan cara kerja VATR. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan VATR. Yang keempat, negara yang menggunakan VATR. Yang kelima, besar energi listrik yang dihasilkan. Yang terakhir, efek positif Indonesia menggunakan VATR. Nah, untuk poin pertama itu definisi PLTN. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana pembangkit listrik ini menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. PLTN merupakan pembangkit listrik termal yang menggunakan panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi nuklir untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Nah, secara umum PLTN ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi fisi nuklir, di mana reaksi fisi nuklir adalah reaksi yang memecah inti atom menjadi 2 inti atom yang lebih kecil. Reaksi ini melepaskan energi yang besar. Yang kedua, turbin uap. Turbin uap adalah mesin yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Turbin uap diputar oleh uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Yang ketiga, generator listrik, di mana generator listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi listrik. Generator listrik diputar oleh turbin uap. Nah, adapun keunggulan dari PLTN. Yang pertama, produksi listrik yang stabil. PLTN tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca sehingga dapat menghasilkan listrik yang stabil. Yang kedua, efisiensi yang tinggi. Efisiensi PLTN dapat mencapai 30%, lebih tinggi daripada pembangkit listrik tenaga fosil. Yang ketiga, biaya operasi yang rendah. Biaya operasi PLTN relatif rendah karena tidak memerlukan bahan bakar yang sering diganti. Yang keempat, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Yang kelima, tidak mencemari udara dengan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol merkuri, dan sebagainya. Yang keenam itu menghasilkan sedikit limbah pada selama operasi normal. Namun PLTN juga memiliki beberapa kelemahannya. Yang pertama itu limbah radioaktif. PLTN menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, biaya pembangunan yang tinggi. Biaya pembangunan PLTN relatif tinggi karena membutuhkan teknologi yang kompleks.
Dan yang ketiga tentang keamanan. PLTN memiliki resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan dampak yang luas. PLTN merupakan sumber energi yang potensial untuk menghasilkan listrik yang bersih dan efisien, namun perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kelemahan PLTN tersebut ini, seperti pengolah limbah radioaktif yang aman dan peningkatan keamanan PLTN. Nah, selanjutnya itu definisi Very High Temperature Reactor atau yang disebut dengan VTR. Very High Temperature Reactor adalah jenis reaktor nuklir generasi keempat yang beroperasi pada suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional, sekitar 700 sampai 950 derajat Celcius, bahkan hingga 1000 derajat Celcius dan lebih tinggi di masa depan. Nah, VTR ini menggunakan bahan bakar partikel triso atau triple isotropik coated full, terdiri dari inti uranium oksikarbida yang dikelilingi oleh 3 lapisan karbon pirolitik. Dan VTR ini memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dan hidrogen dengan efisiensi yang tinggi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Izati. Kepada Izati, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen Very High Temperature Reactor atau VHTR. Komponennya yaitu yang pertama ada kubah reaktor. Nah, kubah reaktor ini adalah struktur yang melindungi inti reaktor dari lingkungan. Yang kedua ada bahan bakar. Nah, VHTR ini menggunakan bahan bakar partikel triso atau triple isotropic coated full yang terdiri dari inti uranium oksikarbida yang dikelilingi oleh 3 lapisan karbon pirolitik. Yang ketiga ada struktur inti atau inti reaktor. Nah, inti reaktor ini adalah tempat terjadinya reaksi fisi nuklir. Nah, struktur inti reaktor ini menggunakan grafit sebagai material moderator. Next. Yang keempat ada pendingin. Jadi VHTR ini menggunakan helium sebagai pendingin yang mengalir melalui inti reaktor untuk menyerap panas dari reaksi fisi nuklir. Yang kelima ada tata letak inti dan kerapatan daya rendah, di mana reaktor ini memiliki tata letak inti yang khusus dan kerapatan daya rendah untuk menghilangkan panas peluruhan secara alami. Yang keenam, ada sistem pembangkit listrik. Untuk pembangkitan listrik, VTR dapat menggunakan sistem turbin gas helium langsung di dalam loop pendingin primer yang disebut sebagai siklus langsung, atau pada rentang suhu keluaran yang lebih rendah dapat menggunakan generator uap dengan siklus Rankine konvensional. Yang ketujuh ada generator turbin. Generator turbin ini adalah komponen yang digunakan untuk mengubah panas menjadi energi listrik. Generator turbin PHTR menggunakan turbin uap atau turbin gas. Nah, selanjutnya masuk pada cara kerja Very High Temperature Reactor atau VHTR. Nah, VHTR ini bekerja dengan prinsip reaksi fisi nuklir. Nah, reaksi fisi nuklir adalah reaksi yang memecah inti atom menjadi 2 inti atom yang lebih kecil. Nah, reaksi ini melepaskan energi yang besar. Dalam VHTR, reaksi fisi nuklir terjadi di inti reaktor yang terbuat dari grafit. Bahan bakar VHTR berupa partikel keramik kecil yang dilapisi mengandung bahan fissionable seperti uranium atau thorium. Gas helium mengalir melalui inti reaktor untuk menyerap panas dari reaksi fisi nuklir. Kemudian panas ini digunakan untuk menghasilkan listrik, memproduksi hidrogen, atau aplikasi berbasis panas lainnya. Nah, tahapan kerja dari VHTR ini ada 3, yaitu yang pertama ada reaksi fisi nuklir. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, reaksi fisi nuklir ini terjadi di inti reaktor, di mana inti atom uranium atau thorium dipecah menjadi 2 inti atom yang lebih kecil, kemudian reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan radiasi. Yang kedua yaitu penyerapan panas oleh pendingin. Gas helium mengalir melalui inti reaktor untuk menyerap panas dari reaksi fisi nuklir. Panas ini kemudian dibawa keluar inti reaktor. Yang ketiga ada penggunaan panas, di mana panas yang dibawa oleh gas helium dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembangkit listrik, produksi hidrogen, desalinasi air laut, dan proses industri berbasis panas lainnya.
Selanjutnya, keunggulan Very High Temperature Reactor atau VHTR. Yang pertama ada efisiensi yang lebih tinggi. Jadi VHTR ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi sehingga memungkinkan efisiensi termal yang lebih tinggi hingga 50%. Yang kedua yaitu potensi produksi hidrogen. Nah, suhu tinggi VTR ideal untuk produksi hidrogen melalui termokimia atau elektrolisis uap temperatur tinggi. Hidrogen merupakan bahan bakar yang bersih dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan. Nah, desain VTR secara inheren lebih aman dibandingkan reaktor nuklir konvensional. Hal ini karena helium tidak reaktif, tidak beracun, dan memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Yang keempat ada kemampuan untuk aplikasi proses. Nah, VTR ini memiliki kemampuan untuk diaplikasikan dalam berbagai industri seperti petrokimia, logam, dan produksi hidrogen. Yang kelima, biaya operasi dan pemeliharaan rendah. Jadi, VTR ini memiliki biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga membuatnya menarik untuk penggunaan. Yang terakhir ada konstruksi modular, di mana VATR ini memiliki konstruksi modular yang memungkinkan untuk memodifikasi dan memperbesar seseorang reaktor dengan mudah. Selain keunggulan, VTR ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama yaitu biaya pembangunannya yang tinggi. VTR ini membutuhkan teknologi yang kompleks, sehingga biaya yang dibutuhkan jauh relatif tinggi. Yang kedua itu adalah limbah radioaktif. Nah, VTR ini tetap menghasilkan limbah radioaktif meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan reaktor nuklir konvensional. Yang ketiga, dari segi keamanan, VTR ini masih perlu diuji coba untuk memastikan keamanannya. Yang keempat yaitu tantangan material. Nah, pengembangan material yang tahan terhadap suhu tinggi dan radiasi neutron merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan VTR. Yang kelima, ada kesulitan produksi hidrogen. Meskipun VTR ini memiliki potensi untuk memproduksi hidrogen, produksi hidrogen dari reaktor ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang keenam yaitu ada kompleksitas sistem pendingin. Nah, meskipun helium digunakan sebagai pendingin, sistem pendingin reaktor VTR tetap kompleks dan memerlukan perawatan yang cermat. Yang ketujuh yaitu pengembangan teknologi yang tertunda. Nah, pengembangan VTR ini sempat terhenti akibat politik perang dingin dan baru mendapatkan perhatian kembali pada awal abad ke-21. Next. Selanjutnya saya akan membahas yaitu daftar negara yang menggunakan Very High Temperature Reactor atau VHTR. Nah, hingga saat ini belum ada negara yang menggunakan VHTR secara komersial, dan VHTR masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, dan baru ada beberapa prototipe dan reaktor eksperimental yang telah dibangun di berbagai negara. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iza. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan kepada Lukman. Kepada Lukman, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya beberapa negara yang menggunakan VHTR. Yang pertama ada Amerika Serikat. Departemen Energi Amerika Serikat atau DOE telah berinvestasi secara signifikan dalam pengembangan VHTR. DOE telah membangun reaktor eksperimental VHTR bernama XE100 yang mulai beroperasi pada tahun 2013. DOE juga berencana untuk membangun reaktor demonstrasi VHTR bernama NGNP atau Next Generation Nuclear Plant pada tahun 2028. Next. Negara yang kedua yaitu Jepang. Badan atau JAEA telah mengembangkan reaktor eksperimental VHTR bernama HTTR atau High Engineering Test Reactor yang mulai beroperasi pada tahun 2001. JAEA juga berencana untuk membangun reaktor demonstrasi PHTR bernama HTTR-PM atau HTTR Prototype Module pada tahun 2025. Next. Yang berikutnya yaitu negara Cina. China National Nuclear Corporation atau CNNC telah mengembangkan reaktor eksperimental PHTR bernama HTR-10
yang mulai beroperasi pada tahun 2006. CNNC juga berencana untuk membangun reaktor demonstrasi VHTA bernama HTR-PM pada tahun 2023. Next. Negara keempat yaitu Rusia. Rosatom telah mengembangkan reaktor eksperimental VHTR bernama BREST-300 yang mulai beroperasi pada tahun 2022. Rosatom juga berencana untuk membangun reaktor demonstrasi VHTR bernama BREST-1000 pada tahun 2027. Next. Negara kelima yaitu Korea Selatan. Korea Electric Power Corporation atau KEPCO telah mengembangkan reaktor eksperimental PHTR bernama KSTAR yang mulai beroperasi pada tahun 2021. KEPCO juga berencana membangun reaktor demonstrasi PHTR bernama KTR 300 pada tahun 2025. Next. Kemudian negara keenam yaitu Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab telah menyelenggarai proyek menghasilkan listrik dan panas nuklir secara efisien. Uni Emirat Arab juga berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam penelitian dan pengembangan PHTR. Selain negara-negara tersebut, ada beberapa negara lain yang juga menunjukkan PHTR seperti India, Prancis, dan Inggris. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lukman. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rehan. Kepada Rehan, silakan. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Berikutnya ada topik pembahasan yakni besar energi listrik yang dihasilkan Very High Temperature Reactor atau VHTR. Besar energi listrik dihasilkan Very High Temperature Reactor atau VHTR tergantung pada ukuran reaktor dan efisiensi pembangkit listrik. Secara umum, VHTR dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi hingga 50%. Misalnya, reaktor VHTR dengan kapasitas 300 MW dapat menghasilkan energi listrik sebesar 150 MW. Efisiensi ini lebih tinggi dibandingkan reaktor nuklir konvensional yang umumnya memiliki efisiensi sekitar 35%. Efisiensi yang lebih tinggi ini memungkinkan karena VHTR dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan pemanfaatan panas untuk menghasilkan listrik dengan lebih efisien. Selain itu, VHTR juga memiliki potensi untuk menghasilkan hidrogen melalui proses termokimia atau elektrolisis uap ya temperatur tinggi. Nah, beberapa poin penting mengenai VHTR dan energi listrik yang dihasilkan. Terdapat 3 poin, diantaranya yang pertama ada VHTR adalah reaktor yang didukung oleh grafit dan pendingin dengan helium dengan spektrum neutron termal yang kuat. Yang kedua, VHTR dirancang untuk menghasilkan panas yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi industri, contohnya produksi hidrogen. Yang ketiga, PATR menggunakan metode Brighton langsung atau Rankine langsung untuk menghasilkan energi listrik dengan efisiensi tinggi. Perbandingan energi listrik dihasilkan PATR dengan pembangkit listrik konvensional Indonesia. Yang pertama, ada pembangkit listrik konvensional di Indonesia umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi. Yang kedua, bahan bakar fosil ini memiliki efisiensi konversi energi yang relatif rendah, yaitu sekitar 30%. PLTR dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi hingga 50%. Dengan demikian, PLTR dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar dibandingkan pembangkit listrik konvensional dengan ukuran yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan energi listrik yang dihasilkan VHTR dengan pembangkit listrik konvensional Indonesia. Terdapat dua.
Ini pembangkit listrik tenaga batu bara kapasitasnya 1000 MW, efisiensinya itu 30%, dengan energi listrik yang dihasilkannya adalah 300 MW. Sedangkan dengan PHTR kapasitasnya itu 1000 MW dengan efisiensinya 50%, dan energi listrik yang dihasilkannya yaitu 500 MW. Nah, poin G ini adalah efek positif jika Indonesia menerapkan PHTR sebagai sumber energi listrik. Terdapat 6 bagian. Yang pertama ada peningkatan efisiensi energi. Ini dengan efisiensi hingga 50% lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik tenaga konvensional. Hal ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Kedua ada peningkatan keamanan. Dibandingkan reaktor nuklir konvensional, PHTR ini menggunakan gas helium sebagai pendingin. Helium tidak reaktif, tidak beracun, dan memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Yang ketiga ada potensi untuk menghasilkan hidrogen. Ini melalui proses termokimia atau elektrolisis uap temperatur tinggi. Hidrogen merupakan bahan bakar yang bersih dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, contohnya transportasi, pembangkit listrik, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat ada reduksi emisi karbon. Uh, Penggunaan VTR dapat membantu Indonesia mengurangi emisi karbon di atmosfer yang sesuai dengan upaya negara untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Yang kelima ada energi ramah lingkungan. Merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Hal ini akan membantu Indonesia dalam mencapai target pembangunan energi yang ramah lingkungan. Yang keenam dan yang sekaligus yang terakhir yakni pengembangan bersih dan kemajuan perekonomian. Energi listrik yang stabil dan aman dihasilkan oleh VHTR dapat mendukung pembangkitan industri dan kemajuan perekonomian Indonesia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rehan. Nah, baik, untuk poin-poin yang telah dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang disebut dengan PLTN adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, Very High Temperature Reactor atau VTR adalah jenis reaktor nuklir yang dirancang untuk beroperasi pada suhu sekitar 700 sampai 950 derajat Celcius, bahkan hingga 1000 derajat Celcius yang lebih tinggi di masa depan. Yang ketiga, komponen VTR ada kubah reaktor, bahan bakar, struktur inti, pendingin, tata letak inti, dan sistem pembangkit listrik. VTR bekerja dengan prinsip reaksi fisi nuklir. Next. Nah, yang keempat, keunggulan VTR yaitu efisiensinya yang lebih tinggi, potensi produksi hidrogen, peningkatan keamanan, dan peningkatan keamanan. Sedangkan untuk kelemahannya, VTR yaitu biaya pembangunan yang tinggi, limbah radioaktif, keamanan masih diragukan, dan kesulitan untuk memproduksi hidrogen. Yang kelima, hingga saat ini belum ada negara yang menggunakan VTR secara komersial. Namun ada beberapa negara yang sedang mengembangkan VTR, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia, Korea Selatan. Nah, yang keenam, besar energi listrik yang dihasilkan Very High Temperature Reactor atau VTR tergantung pada ukuran reaktor dan efisiensi pembangkit listriknya. Secara umum, VTR dapat menghasilkan energi listrik dengan efisiensi hingga 50%. Dan yang ketujuh, efek positif yang jika Indonesia menerapkan VTR sebagai sumber energi listrik, yaitu peningkatan efisiensi energi, peningkatan keamanan, potensi untuk menghasilkan hidrogen, reduksi emisi karbon, energi ramah lingkungan, dan pengembangan industri serta kemajuan perekonomian. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata pada penyampaian proyek ini. Saya selaku moderator, saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.